Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Abi Lukman 165. Siang hari ini selepas pulang sholat Jumat, kita intermezzo sebentar, ngobrol-ngobrol sebentar. Diawali dengan satu pantun. Bukan kentang sembarang kentang, kentang dibawa dari Cikuda. Bukan datang sembarang datang, saya datang menghibur Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 32 yang mafhumnya sesungguhnya dunia ini adalah tempat bersenda gurau. Dunia ini tempat permainan dan bersenda gurau. Maka berawal dari keterangan tersebut, bagaimana hari ini kita merepres otak kita agar tidak tegang, agar tidak galau, agar tidak gelisah, karena dunia ini tempat bersenda gurau. Dunia ini tempat permainan dan bersenda gurau. Alkisah, bulan kemarin saya ngobrol dengan seorang yang katanya si A ini malamnya panas. Malamnya panas sampai pagi sehingga dia tidak bisa tidur. Karena teman sekantornya positif COVID. Sehingga isolasi selama 14 hari. Dia pulang ke rumah berpikir dia punya orang tua yang sakit-sakitan, punya keluarga. Jangan-jangan saya kena COVID karena kontak langsung dengan yang positif. Berpikir terus, akhirnya demam dia. Ternyata pas di swab negatif. Apa yang terjadi? Ternyata kegalauan yang dipikirkan, akhirnya dia bisa demam dan tidak bisa tidur sampai pagi hari. Hari ini di hari Jumat Mubarak, kita akan sedikit cerita yang memberikan semangat, cerita sesuai dengan dunia ini tempat bersenda gurau. Didampingi dengan segelas ramuan secang buat penambah imun. Bismillah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juz 2, di dalam ada hadis terakhir, hadis tak beraturan, candaan-candaan para sahabat, candaan-candaan Nabi dengan para sahabat. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah sedang berkumpul dengan Rasulullah dan sebagian sahabat, dan mereka memakan kurma. Maka Sayyidina Ali ini iseng. Sayyidina Ali iseng kepada Rasulullah. Ketika dia makan kurma, bijinya dia alihkan di hadapan Rasulullah. Biji kurmanya dia alihkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai makan, maka Sayyidina Ali bercanda, "Ya Rasulullah, hari ini engkau rakus. Kenapa Ali? Lihat di depanmu, biji-biji kurma banyak. Hari ini kau rakus." Maka kata Rasulullah yang tersenyum, "Sesungguhnya bukan aku yang rakus, Ali. Engkaulah yang rakus. Lihat di depanmu, tak ada satupun biji kurma. Berarti engkau rakus sehingga makan kurma dengan biji-bijinya." Telak 1-0. Canda, tapi betul. Kedua, suatu ketika Rasulullah bertemu dengan seorang naik unta, dan unta itu sudah tua. Unta itu tidak layak untuk ditunggangi. Maka sebagai nasihat Rasulullah mengatakan padanya, "Wahai Fulan, kenapa anak unta engkau tunggangi? Maka orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, engkau berdusta. Ini bukan anak unta, tapi ini unta yang sudah tua, sudah renta.
Maka Rasul tersenyum dengan candaannya. Ya, tapi itu kan unta ada induknya juga. Unta itu ada induknya juga, berarti itu anak unta. 2-0. Menasihati sambil bercanda. Jadi sesungguhnya unta yang tidak layak untuk ditunggangi karena tua. Maka Rasul mengatakan, engkau menunggangi anak unta. Maksudnya nasihat bahwa unta itu pun punya ibunya juga, punya biangnya juga, punya induknya juga, berarti itu anak unta. Yang ketiga, bagaimana candaan Rasulullah SAW? Ada seorang nenek datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ada bagianku di surga? Ya Rasulullah, apakah ada bagianku di surga? Maka Rasul berkata kepada nenek tersebut, wahai nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga ini tidak ada nenek-nenek. Maka nenek-nenek tersebut dia menangis, beranggapan bahwa dirinya tidak akan masuk surga. Dia menangis kepada Rasulullah. Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah, sesungguhnya ketika nenek masuk surga, nenek berubah menjadi 20-28 tahun, menjadi muda kembali. Maka tersenyumlah nenek tersebut. Itulah candaan-candaan Rasulullah dan para sahabat, sehingga dalam kehidupannya pun tidak tegang. Nah, hari ini sesungguhnya virus itu akan muncul dan merusak sel-sel saraf kita karena ada ketegangan di dalam diri kita. Akhirnya timbul penyakit baru, yaitu psikosomatis. Psikosomatis, sakit sebelum sakit. Karena memikirkan bagaimana saya ini. Nah, maka bagaimana hari-hari kita hilangkan benci, dendam dan amarah, hadirkan cinta, kasih dan sayang. Maka isi hari-hari kita dengan keceriaan agar gundah gulana, duka nestapa, resah dan gelisah yang muncul itu akan hilang. Yang ada hanya kebahagiaan yang kita ciptakan dengan candaan-candaan, dengan senda gurau kita tapi yang betul. Sehingga ketika refresh diri kita, batin kita tenang, maka imun ini akan bertambah. Sehingga imun itu gunanya untuk menyembuhkan penyakit yang ada dan menolak penyakit yang akan datang. Hari ini banyak pelajaran baru dalam kehidupan. Jangan sampai terlalu fokus, akhirnya tegang, akhirnya kacau kita, stres kita. Di blog ini, wabil khusus sesuai dengan komitmen dalam blog saya, tutorial, edukasi, motivasi, pencerahan, hiburan. Hari ini edisi hiburan, bagaimana mengisi hari-hari kita dengan keceriaan. Kita pun nanti bisa interaksi dengan tetangga kita, dengan candaan-candaan kita yang betul, dan menasehati seorang pun bisa lewat candaan, sehingga dia tidak merasa ridikte, dia tidak merasa disalahkan. Oke, semoga paham. Semoga saya, kita, kalian semua Allah berikan kebahagiaan, dan jangan sampai kita suka bercanda, dicandain nggak bisa. Kita suka bercanda, dicandain nggak bisa, dan banyak karakter seperti itu. Semoga paham dan menjadi aplikasi komunikasi dalam hidup, sehingga ketika dengan siapapun kita tidak ada jarak, mencairkan suasana dengan candaan tersebut, dan menjadi dari lawan menjadi kawan, dari musuh menjadi sahabat dan karib. Semoga bermanfaat candaan ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih, tara thank you. Sukron kasir sekelangkong kamsia. Arigatou gozaimasu.